Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal yang ada pada latihan soal. Video ini sebagai panduan untuk belajar hari ini untuk mengerjakan tugas fisika di materi kolom slow dan electric field strength. Yang pertama, ini yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu apabila ada 3 buah muatan, kemudian kita akan mencari berapa besar gaya kolom yang dialami oleh benda ketiga atau benda kedua yang ada di tengah ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita cari F antara Q2 terhadap Q1. Karena Q1 dan Q2 itu berbeda, maka F1, Q2 dan Q1 adalah tarik-menarik. Ketika tarik-menarik, maka Q2 arahnya ke kiri. Karena dia tarik-menarik. Maka F21. Nah, kita akan cari tahu berapa nilainya F21. Yaitu K Q2 kali Q1 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya adalah min 6. Di sini min berarti tidak dimasukkan dalam perhitungan, ya. Min 6 10 pangkat min 6 karena di sini ada mu kolom. Kemudian kalikan Q1 nya adalah 4 kali 10 pangkat 6 per jaraknya 2 cm, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Dihasilkan 9 kali 6 kali 4 9 kali 6 54 kali 4 ya, kali 4 kita satu persatu kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 is 10 pangkat minus 3 per dikuadratin 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita bisa coret, berarti tinggal 54 kali 10 pangkat minus 3 kali min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4. 54 kali 10 pangkat 1 atau 540 Newton. Arahnya kemana? Kita lihat F21 arahnya ke kiri. Kita bisa gambar arahnya ke kiri. Kemudian yang selanjutnya, kita antara Q2 dan Q3. Berarti arahnya ke kanan. Kita lihat Q2 dan Q3. Dia sama-sama negatif. Maka ketika sama, and any two charge is the like charge, artinya atau yang sama, maka yang dihasilkan adalah gaya tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti saling menjauh. Q3 ke sana, Q2 nya ke kiri. F23 arahnya ke kiri. Kita cari tahu F23. Rumusnya sama, hanya saja hanya pakai Q2 dan Q3. R-nya juga R2 dan R3. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya, Q2 nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 6 54 kali saya angka 9 lagi kali 10 pangkat 9 min 6 10 pangkat min 3 per
3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 4 sama-sama 9 dicoret, dihasilkan 54 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 4 karena naik ke atas 10 pangkat min 4, 5 kali 54 kali 10 pangkat 1,540 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Nah, karena dia sama-sama ke kiri, maka kita harus simpulkan F2 yaitu F21, karena sama-sama ke kiri maka ditambah F23, 540 tambah 540 sama dengan 1080 Newton. Arahnya kemana? Karena sama-sama ke kiri, maka yang B jawabannya adalah to the left. Oke. Dan pertanyaan berikutnya, ini ketika ada when the force is charged Q2 is 0. Nah, ketika F yang dialami di sini di Q2 adalah 0. Berarti letaknya dia di mana? Misalkan kita anggap Q1 dan Q2 di sini adalah X. Ya, kita akan nyari tahu. Dia adalah X-nya. Maka jarak antara Q2 dan Q3 ini ke sini kita sebut sebagai 10 cm X. Nah, oke. Nah, berarti gaya di antara keduanya sama, yaitu F21 sama dengan F23. F-nya itu adalah K Q2 Q1 per R21 kuadrat, artinya adalah R21 jarak antara 2 dan 1. Ya, ini berarti 3 Q2 dan Q3 per R23 kuadrat. Sama-sama ada K, kita bisa saling hilangkan, sama-sama ada Q2 juga bisa hilangkan. Nah, di sini kita tinggal Q1 2 mu kolom, 2 mu kolom per R21 nya adalah X, di X kuadrat. Q3 nya kita masukkan Q3 8 mu kolom per R23 nya kita ganti dengan tadi 10 min X. Kenapa 10 min X? Karena jaraknya ini 10 ya, jarak antara kisah 3 10, sorry kurang dikuadratkan. Nah, kita kumpulkan antara yang kuadrat dan tidak. 2 mu kolom per 8 mu kolom sama dengan X kuadrat per 10 min X kuadrat. Kita saling hilangkan mu kolom, sederhanakan 1/4. 1/4 sama dengan X kuadrat per 10 min X dikuadratkan. Nah, biar kuadratnya hilang, kita akar pas kiri dan kanan. Akar 1/4 adalah setengah, akarnya X adalah X per 10 min X. Nah, kuadratnya hilang, kita kalikan silang. 1 kali 10 min X sama dengan 2X. 10 min X sama dengan 2X. 10 sama dengan 2X, biar ini min tambah X ya, sehingga 10 sama dengan 3X.
X sama dengan 10 per 3, yaitu 3,3 cm. Jadi jaraknya X tadi adalah jarak antara 1 dan 2, maka nilainya X di sini adalah 3,33 cm. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang electric field. Electric field itu is a region of space around a charge. So the electric field is the area in the around of the charge. Or electric field is system of charge within which other charged particle experience electrostatic force. Suatu daerah yang ada di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh gaya elektrostatik. Nah, electric field extend up to infinity, but practically it is limited to a certain distance. It means if the height distance from the charge, so the electric field is very small, because if the little distance, so the electric field is the higher. This is theoretically. An electric lens of force is an imaginary track or curve path along which a positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. And then, if electric lines of force do not physically exist, but they represent real situation. You can look the picture of the electric lines of force. If the electric line of force is imaginary straight or curve, and then electric lines. You can look picture on the left, electric line of force due to the point. If the positively for the positively or positive charge, the line is out of the charge. This is positive. In the left picture is positive. It's the positive charge. So you can look the direction is the out of the point charge. This point charge. And then for the negative charge, into the direction of the electric line is into the negative charge. Yeah, you can look the direction of the electric lines for the positive and negative charge. For the positive charge, the direction of the electric line is out to, and then for the negative charge is into. And then the next, for the electric lines, there any two or more charge. For example, for the second picture in the left, the electric lines of force due to a pair of equal and unlike charge pole. This is unlike if the positive in the top and the negative charge in the bottom. Electric line of force contract lengthwise
to represent attraction between the unlike charge. Yeah. Why the force is the attract? If two charge is unlike charge, is the first is the positive and the second is the and negative. Yeah, because the line of the electric lines for the positive is out. Yeah, this is out. Okay, and then the outer line is into the negative charge. So the force of the positive and negative is attract. Ya, karena dia menyambung sehingga tarik menarik searah, dari arah positif keluar masuk ke negatif. Ya, ini keluar dari positif, dari atas ke bawah itu negatif, makanya dia tarik menarik, saling mendekat. Nah, semakin dekat jarak electric lines-nya ini, maka dia semakin besar gayanya ataupun medan magnetnya atau electric field-nya. And then in the third picture, on the right side, electric lines of two of the like charge, muatan yang sama. Sebagai contoh di sini positif and positive. What happen because the electric lines is the same? Yeah, for the positive is the out of the charge. Yeah, for the direction of electric lines is out of the charge, and the charge other is positive, so the line is out of the charge, sehingga yang terjadi apa? Sama-sama keluar, maka nggak ada yang saling menyambungkan mereka, sehingga yang terjadi adalah attract atau tolak menolak. Ya, dia nggak nyambung. And the electric field strength, the formula is the F force per the charge. Because the electric field is the area, it is not charge, but is the area in the around of charge. Jadi karena dia adalah titik di sekitar muatan, maka muatannya cuma satu, sehingga dirumuskan the formula of electric field strength is K per R kuadrat. Ya, hanya satu muatan. Bagi contoh di sini adalah titik di sini berapakah muatannya. Electric field strength, since Q is taken positive, the direction of electric field A is along the direction of electrostatic force. This is a force here, F or Coulomb's law. Electrostatic force and negatively with charged particle we opposite the direction of electric field. Okay. If the positive, maka dia akan menjauh. Ya, for example, ketika muatannya positif, maka titik ini dan P, maka tadi karena positif itu arahnya out of the charge, maka P-nya arahnya ke sana. Tapi yang kedua, ketika pernyataan yang kedua yang bawah, ketika muatannya negatif, maka titik P yang ada di sekitar muatan negatif ini, tadi negatif itu into the charge, maka arahnya ke kiri. Misalnya ini this point, not charge but the point in the around of charge. The unit of electric field strength is Newton per Coulomb, and the electric field is a vector quantity whose magnitude and the direction are uniquely determined at every point in the field. Ya,
For example, what is the electric field? 15 meters away from a particle with charge of 15 microcoulomb. Ya, A is K, Q per R kuadrat. K 9 kali 9, Q is Q 15, mu kali 10 pangkat minus 3 mili per R kuadrat, 15 kuadrat. 9 kali 15, 10 pangkat 3 kali 9 pangkat minus 3, 10 pangkat 6 per 15 kuadrat, berarti 15 kali 15. Kita perlu sederhanakan aja. 3, 5. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 6 per 5. Sama dengan 3 juta per 5. The answer is 600,000 Newton per coulomb. Yeah. And then the second, what is the value of electric field at point C? Nah, because the point C is point, not charge. Charge is any two A and B. What the electric field at point C? Artinya is mean C ini dipengaruhi oleh A. Berarti kita sebutkan adalah EA. Kan dia positif, maka EA-nya menjauh, EA-nya ke kanan. Kita cari tahu EA. Di K, QA, LA kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya adalah 2. Nano itu 10 pangkat minus 9 per RA-nya CKA berarti 2 kuadrat kali 10, 2 kuadrat ya. 9 kali 2 18 kali ini habis per 4. Hasilnya 4,5 Newton per coulomb. Arahnya kemana? Ke kanan. Kita gambar to the right. Kemudian C juga dipengaruhi oleh B. B itu negatif, maka into the charge, berarti EB arahnya ke kiri, ya, mengarah ke negatif. Nah, kita cari EB, K nya pakai B per R V kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, QB nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 9 per 1 kuadrat. Hasilnya adalah 27 Newton per coulomb. Arahnya tadi ke kiri. Nah, maka besarnya medan, kita lihat, kita anggap ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Maka kita buat yang positif berarti EA kurangi FB. 4,5 dikurangi 27. Hasilnya adalah 2,5 negatif Newton per coulomb. Negatif artinya the direction to left, ya, ke kiri, jadi negatif ke kiri. Jadi berapakah besarnya muatan? Yaitu 22,5 Newton per coulomb elektriknya. Arahnya kemana? Kalau ada titik di sini maka dia akan ketarik ke kiri. Kemudian in the diagram above find the point where the electric is zero. Kita akan nyari tahu
satu titik di antara dua buah muatan ini. Ya, titik ini kita nggak tahu letaknya di mana. Kita anggap titik ini dari A. Ya, kita samakan X. Maka titik ini dengan muatan B, yaitu kan ini 2 meter, 2 min X. Nah, E-nya sama. EA sama dengan EB. Nah, kita anggap ini, misal koreksi, muatannya sama-sama positif. Ya, sama-sama positif. Biar pada keluar, saling mendorong. Sehingga masukkan K QA per RA kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. K-nya sama-sama K, kita hilangkan. QA-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 per RA-nya X kuadrat. QB-nya 4 kali 10 pangkat 9 per RB-nya adalah 2 min X. Sekali lagi, kenapa 2 min X? Karena jarak antara A dan B itu 2 dikurang X kuadrat ini ya. Ini ada 9 sama, kita hilangkan, kita saling tukarkan. 9 per 4 sama dengan X kuadrat per 2 min X kuadrat. Ini kita akarkan kanan kiri biar seimbang. Akar 9 3 akar 4 2 sama dengan akar X kuadrat X. Ini tinggal dihilangkan akarnya saja. Kita perkalian 3 kali 2 min X sama dengan 2X. 6 min 3X sama dengan 2X. Kita hilangkan 3X-nya sama dengan 2X plus 3X. 6 sama dengan 5X. Kita hilangkan ininya, X sama dengan 6 per 5. Jadi X adalah 6 per 5 atau sama dengan 1,2 meter. Nah, jadi titiknya ini dari VA adalah 1,2 meter. Padahal dia total 2 meter. Kalau titik ke A sudah 1,2, maka di sini adalah 2 kurangi X, 2 kurangi 8, berarti ini 0,8 meter. Oke, itu untuk penjelasan. Silahkan setelah ini kerjakan soal yang ada dalam tugas. Kalau ada yang masih bingung, silahkan putar lagi untuk penjelasannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.